Saya, Ila Armila, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Jogja, Program Studi Pendidikan IPS, siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari ini Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar sih? Baik, Bu. Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, terima kasih ya. Terlebih di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dan kondisi kita dengan baik. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 11 Agustus 2021, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, silahkan doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Risma dan teman-teman untuk berdoa sebelum memulai aktivitas pagi ini. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ini daftar siswa yang sudah mengisi daftar. Sudah ada 15 siswa yang hadir. Dari 15 berarti hadir semua ya. Ibu ingin tahu dulu ini jaringan internetnya di tempat kalian bagaimana ini? Lancar, bagus? Atau terhambat? Alhamdulillah, Bu, lancar, Bu. Oke. Suara Ibu terdengar jelas? Bagus. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Yang pertama silahkan nanti buka kamera. Yang kedua, silahkan mute mic kalian ketika Ibu di. Yang ketiga, itu raise hand ketika ingin bertanya atau menanggapi pendapat ya. Akan pada kegiatan pembelajaran pagi ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun dalam masa pandemi. Silahkan ke pemahaman awal sudah Ibu posting di, kalian bisa membukanya langsung dari sana. Tetapi jika ada yang mengalami kendala, Ibu share link di pemahaman awal, silahkan dikerjakan. Waktu kalian hanya 3 menit. Soal yang disediakan hanya 5 pertanyaan ya. Oke, ada yang 42 orang, ada yang 83 orang, rata-rata 71. Oke. Nah, itu yang menjawab sudah terlihat. 40, 60, 80, dan 100. Berarti benar 2, benar 3, benar 4. Jumlah jawaban masuk ada 10. Ibu kota negara Australia ini 50-50 nih. Nah, nanti kita ibu kota negara Australia tuh mana nih? Sydney bukan nih. Ini negara bagian juga 50% menjawab benar dan 50% menjawab salah. Nanti kita pelajari. Terima kasih untuk yang sudah menjawab tes pemahaman awal. Ibu akan share screen kepada kalian. Oke. Sudah jelas terlihat? Sudah. Tampilan sudah jelas terlihat ya? PowerPoint Ibu. Oke, judul dari materi ini adalah letak dan luas benua Australia. Ini peta wilayah Australia. Ini untuk melihat Australia lebih dekat. Akan Ibu arahkan menuju ke Australia. Sudah nampak di layar? Sudah. Sudah ya? Oke. Ini Australia ya? Sudah kelihatan? Ini benua Australia. Pindah dulu sebentar ke Australia. Kita menjelajah Australia, wilayah-wilayah ya. Australia Barat, Australia Utara, Australia Selatan, Queensland, New South Wales, kemudian ada Victoria dan Tasmania. Ini satu daerah teritorial khusus ibu kota. Ingin ke Australia Utara. Australia Utara ini berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafuru ya. Laut Arafuru, ini Laut Timur ya, terlihat ya batas utara benua Australia. Di sini ada Torres ya, mungkin tidak terlihat. Nah, Torres Strait. Ini kalian kalau ingin lebih jelas lagi bisa kalian perbesar. Tadi kita sudah menjelajah sebentar ya, nanti bisa dilanjutkan sendiri di rumah. Pembelajaran pagi ini langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui oleh yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan
Di kegiatan inti nanti seperti biasa kita akan diskusi dan presentasi ya. Kemudian diakhiri dengan tes pengetahuan di akhir kegiatan inti, dan di kegiatan penutup kalian memberikan kesimpulan atas materi pada pagi ini, kemudian memberikan refleksi, kemudian juga akan Ibu berikan materi penguatan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pagi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah ingin terbentuk sikap sosial dan sikap religius pada sikap sosial yang diharapkan adalah sikap santun dan sopan, disiplin, tanggung jawab secara tepat. Kemudian tujuan peserta didik dapat menjelaskan sejarah singkat penemuan benua Australia. Kemudian peserta didik dapat menganalisis Australia dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis peta kawasan atau region benua Australia dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis perdagangan suku aborigin sebagai penduduk asli benua Australia dengan suku Bugis yang berada di Makassar, Indonesia secara benar. Untuk tujuan pembelajaran dari segi tampilan, kalian akan diberi tugas secara kelompok, dan kelompok nanti akan diadakan diskusi dan presentasi. Dan untuk individu, Ibu akan memberikan tugas berupa yang waktunya akan Ibu beri selama 1 pekan. Jadi pekan depan silakan tugas pembuatan peta dikumpulkan. Materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi ini, yang pertama sejarah singkat benua Australia. Yang pertama itu Wilhelm James John, atau biasanya disebut Wilhelm James. Kapten kapal beserta kru ini berhasil berlabuh di Australia bagian utara ya, yaitu di Teluk. Kemudian pada tahun 1642 dari Belanda juga, kita mengenalnya dengan nama Abel Tasman, Pulau Tasmania. Pulau Tasmania itu tadi ada pulau yang kecil di ujung selatan ya, sebelah selatan itu Tasmania. Kemudian pada tahun 1770 kapten kapal dari Inggris yang bernama James Cook berhasil menemukan pesisir timur Australia bagian timur tadi ya, yang ada Queensland, kemudian New South Wales dan Victoria. Jadi itu daerah pesisir timur Australia. Letak geografis benua Australia tadi sudah sempat Ibu perlihatkan batas-batas wilayahnya ya, seperti di sebelah utara ada Selat Torres, Laut Timur dan Laut Arafuru. Kemudian di sebelah timur ada Laut Tasman, ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, barat juga ada Samudra Hindia. Sebelah selatan, sebelah barat ada Samudra Hindia. Secara astronomis, Australia terletak 10 derajat lintang selatan hingga 3 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur, 45 derajat bujur. Ini ya posisi Australia di sini nih. Benua terkecil. Jadi ada 7 benua nih, Europe 2, Asia 3, Afrika 4, Australia 6, dan Antartika ada 7 benua. Australia menempati yang warna hijau ini sebagai benua terkecil. Tetapi walaupun terkecil namanya tetap benua. Australia yang menempatinya. Jadi Australia sebuah negara yang menempati satu. Makanya dikenal Australia sebagai negara benua. Ini tadi ya, secara geografis sebelah utara nih ada Laut Timur dan Laut Arafuru serta Selat Torres. Untuk secara astronomi, derajat lintang selatan sampai 43 lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 155 bujur timur. Ini negara bagian terbagi menjadi 8. Ada yang nomor 1 ini, ibu kota negara Australia. Ini ya, nomor 1 itu Canberra. Bukan Sydney. Karena Sydney itu ibu kota dari New South Wales. Hanya letaknya memang di New South Wales, berdekatan gitu dengan Sydney. Kemudian yang nomor 2 ini ada New South Wales. New South Wales ini ibu kotanya adalah Sydney. Yang nomor 3 ini ada Victoria. Ibu kotanya Melbourne. Yang keempat ini adalah negara bagian Queensland yang beribu kota di Brisbane. Yang kelima ada Australia Selatan yang beribu kota di Adelaide. Keenam Australia Barat yang beribu kota di Perth. Yang ketujuh ini yang menyendiri di ujung selatan ini Pulau Tasmania, beribu kota di Hobart di sini. Dan yang kedelapan ini yang pertama kali oleh Belanda, Australia Utara yang beribu kota di Darwin. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bu. Oke, kita lanjut kalau sudah bisa dipahami. Nah, ini lebih jelas
Australia Barat, Australia Utara, Australia Selatan, Queensland, New South Wales, Victoria, dan Tasmania, plus 1 ibu kota Australia. Jadi ada 8 region. Langsung membayangkan, oh ini letaknya di sini, Australia Utara, Australia Timur, Australia Selatan. Berikut ibu kota. Ini ada satu video yang harus kalian amati, di mana suku Aborigin dan suku Bugis berinteraksi, melakukan kerjasama dalam perdagangan. Nanti kalian cari tahu lebih jauh perdagangan apa. Silahkan disimak baik-baik, waktu video ini 2 menit. Ini lagu dari Sulawesi, Angin Mamiri. Ya. Ini perahu khas Sulawesi. Video yang harus kalian amati dan akan menjadi bahan juga di bahan diskusi kalian di samping artikel yang Ibu sajikan di LK. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Jika tidak ada, membuat kelompok menjadi 4 kelompok untuk diskusi. Membuat 4 kelompok, kemudian masuk ke Google Classroom, buka LKPD. Ibu sediakan ada 2 LKPD. LKPD pertama, kalian menjawab pembagian wilayah, ya. Ada peta di sana dan ada kolom-kolom yang harus kalian isi. Dan pada LKPD 2, kemudian analisis, identifikasi masalahnya, kemudian bisa dipahami? Oke. Saiful, Bara, Hafiz, Dina, Tides, Anggi, Angel, Olivia, Risma. Kelompok sudah terbentuk? Sudah, Bu. Sudah? Oke, silakan langsung menuju LKPD ya. Ibu memantau aktivitas kalian diskusi selama 20 menit ya. Selama 20 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi hasil di perwakilan kelompok saja yang presentasi. Jadi tidak semua kelompok akan presentasi. Bisa dipahami? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Selamat berdiskusi. Linknya, Bu. Minta link. Baik, sebentar ya. Yang kesulitan, Ibu bagikan link di kolom chat ya. KPD 1 dulu ya, Nak ya. Saya mau Yanu, Anggi, Hafiz atau siapa ini? Rita sudah, Hafiz sudah, Asyani sudah, Anggi sudah, yang lain Dina juga sudah masuk. Yuk, silakan. Ada 4 kelompok ini ya, silakan mengambil tempat. Kita lihat lagi sudah berapa ini yang masuk. Enggak. Sambil diperhatikan, diamati petanya ya Nak ya. Nih, pesisir timur tadi ada 3 negara bagian ya yang Ibu sebutkan tadi. Bayangkan sebelah timur sana. Di sebelah timur ada 1, 2, 3, 4
Karena sebelah utara ada 8 dan sebelah barat ada kode 6. Jadi jangan ketukar-ketukar. K1 menunjukkan region mana ya, bukan urutannya semau kalian, tetapi mengikuti urutan angka yang di LKPD 1.1. Silakan perhatikan. Angka 1 posisinya di pesisir timur. Negara bagian mana ini? Angka 2 juga seperti itu. Di sebelah timur, angka 3, 4, 7 ini di timur. 7 terpencil sendiri. Tadi yang tersendiri apa namanya? Kemudian 5 di sebelah selatan, 6 di sebelah barat, dan 8 di sebelah utara. Oke, semangat. Kelompok 3 nih, Asyano, Rangga, ayo. Semangat. Silakan. Iya, Bu. Oke, semangat. Udah? Setelah selesai di LKPD 1, kalian mengerjakan LKPD 2. Kalian harus pandai memanage waktu. Waktu kalian hanya 20 menit untuk mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Desma kerjain. Ayo, kerjasama. Boleh berbagi juga, nak. LKPD 2 tetap harus dikerjakan. Waktu kurang 5 menit, 15 menit lagi. Kalian boleh berembuk di grup WhatsApp ya. Kalian mau berbagi nomor berapa yang mana ke bagian siapa, supaya lebih cepat dalam proses. Oke, kelompok 3 semangat. Ini kompak nih, 4-4-nya sudah menulis. Silakan diisi. Waktu jangan terlalu lama di LKPD 1, karena masih ada yang lebih seru lagi di LKPD 2. 3, 4, silakan. Semua bisa mengisi, bisa menulis. Bukan hanya satu orang yang bisa menulis. Sesuai nomor kan Bu ini Bu? Ya, sesuai nomor di LKPD poin 1, LKPD 1.1. Nah, fokus ke sini ya, anak-anak. Jadi tidak menulis berdasarkan kemauan kalian ya. Nomor 1 saya mau ini, nomor angka 2 saya mau negara ini, tidak bisa, tetapi harus mengikuti. Untuk sebagai informasi, luas benua Australia adalah 8.945.000 km persegi, panjang 3.700 km dan lebar 3.200 km. Itu bisa dibayangkan ya. Sementara penduduk itu sekitar 20-an juta ya. Sekitar 20 sampai 25 juta orang. Jauh dengan penduduknya itu luas ya, tetapi banyak diisi oleh gurun-gurun ya. Kalau diibaratkan benua Australia itu seperti seorang putri cantik. Di Australia itu serba ada. Yang ke Eropa-Eropaan ada, yang ke Asia-Asiaan ada, yang ke Afrika-Afrikaan juga ada. Semuanya ada. Pantai-pantai yang indah, pemandangan bawah laut yang sangat eksotik, ya, ada semua di Australia, ada di sana. Bahasa yang digunakan di sana sebagian besar adalah bahasa Inggris. Makanya kalian suka mendengar Inggris Australia. Australia itu pada awalnya dihuni oleh penduduk aborigin ya. Kemudian bangsa Eropa datang ke sana. Australia ditemukan, Inggris mengambil kebijakan di Inggris, dibuangnya ke Australia. Maka pada sekitar tahun 1780 mulai berdatangan rombongan para tahanan dari Inggris. Jadi asal muasal benua Australia itu ya, selain aborigin penduduk asli ya, pendatangnya itu dari Inggris dibuang ke Australia. Seperti itu asal muasalnya. Kemudian ketika para tahanan itu melakukan pekerjaan, mereka menemukan tambang emas terbesar di Australia itu, New South Wales. Maka setelah itu Australia terkenal tuh banyak tambang emas di Australia. Sejak saat itu mulai berdatangan orang-orang Australia, bukan hanya tahanan tadi. Penghentian kiriman tahanan dari Inggris itu sekitar tahun 1860-an, ya. Kiriman tahanan sudah tidak lagi dilakukan oleh pemerintahan Inggris, apalagi setelah ditemukan tambang emas yang datang ke sana, tetapi masyarakat biasa, penduduk biasa. Makanya di Australia itu walaupun posisinya ada di Asia ya, Australia kan lebih dekat ke benua Asia. Penghuninya itu orang-orang Eropa.
cocoknya kan berada di benua Eropa karena mereka memang didatangkan dari Eropa. Di Asia tetapi penghuninya Eropa atau ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu orang-orang Eropa, ciri-cirinya kulit tinggi, hidung mancung, itu berbeda dengan ras suku asli aborigin itu lebih mirip ke ras Negroid, hitam, rambutnya keriting-keriting gitu ya. Jadi unik di Australia. Kalau dilihat kembali. Oke, kelompok 3, oke sip, udah hampir selesai. Kelompok 4 juga hampir selesai. Hadir, Bu. Oke, semangat, ini masih kosong loh. Semangat. Yang lain sudah selesai. Semangat. Bu, belum. Ayo. Semangat. Oke, yang sudah silakan melanjutkan pekerjaan ke LKPD 2. Oke, LKPD 2 sudah mulai mengerjakan kelompok 1, silakan. Kelompok 2 sudah juga bergerak. Mantap. Kelompok 3 belum, kelompok 4 belum. Silakan kalian manage waktu kalian dengan baik. Waktu pengerjaan tinggal 10 menit. Seru ya. Ini sudah berbagi, ini membayangkan suku aborigin, kita bisa pada suku Papua itu ya, suku Asmat di Papua ya. Oke, silakan berbagi. Ibu menyemangati dari jauh. Bu, LKPD 1 kayak gini kan, Bu? LKPD 1, oke, Ibu cek. Canberra ini, Bu. Canberra nih nama ibu kotanya, tapi nama regionnya. Waktunya 10 menit lagi. 11 lebih 10 kita akhiri, langsung diskusi. Ibu sambil melakukan penilaian singkat kalian. Bu. Ibu kota. Oh. Bundar. Ketawa dulu, Fis. Ibu sambil menilai kalian ya. Kalian bekerja, ibu juga bekerja. Kita sama-sama bekerja, oke? Quran bersalam. Oke, Saiful. Poin 4 yang ibu beri nilai karena waktu belum berakhir ya untuk pengumpulan tugas, nanti akan ibu nilai ketika sudah selesai. Oke. Ibu mau lihat pekerjaan kalian sudah sampai mana. Ini sudah selesai, kelompok 3 juga sudah. Kelompok 3 angka 4 ibu kota. Kelompok 4 angka 1 ini belum diisi juga. Oke, Anggi, semangat, Gi. Ini Rana ya. Ini kasih kedua. Oke. Dan materi berikut sumber belajar. Nih, ini semua memahami materi tentang benua Australia. Yang teristimewa pada pembahasan kali ini, Ibu menyajikan masalah karena pembelajaran kita berbasis masalah atau problem-based learning, maka Ibu menampilkan masalah, yaitu suku dan suku Makassar yang dulu pernah melakukan hubungan
perdagangan. Hubungan perdagangan berarti kaitannya dengan ekonomi ya. Mana populasi atau jumlah penduduk aborigin saat ini dibandingkan dengan suku aborigin sebelum Eropa datang. Jadi nanti kalian bisa belajar ya sejarah ini dikaitkan dengan masalah sejarah. Menghitung prosentase. Berapa sih prosentase jumlah penduduk aborigin dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di secara matematis. Jadi untuk mempelajari satu materi ini kalian bisa mengkaitkannya dengan berbagai materi atau mata pelajaran lain ya. Pilihan kelompok 2 silakan. Ini banyak. Jika memang banyak nak silakan buat kolom sendiri, kolom tambahan ya, memasukkan semua kalian. Syanu Ahmad Saiful. Oke, kolaborasi seperti ini. Silakan mengerjakan. Oke, kita cukupkan dulu untuk pengisian LKPD ya. Kita akan penyajian hasil diskusi kelompok. LKPD 2. Oke, silakan kelompok 1 yang sudah siap. Silakan mempresentasikan hasil. Nah, silakan. Oke, silakan. Yang lain tolong menyimak kelompok 1 ya. Jika ada yang tidak setuju, tidak sependapat atau ingin ditanyakan langsung sampaikan. Silakan. 1 menit. Ya Bu, terima kasih telah memberikan kesempatan saya mempresentasikan hasil kelompok kami. Wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi milik suku aborigin kini dikuasai oleh para pendatang berkulit putih secara paksa cara mempertimbangkan keberadaan pemilik awalnya suku aborigin. Solusi atas masalahnya, seharusnya para pendatang berkulit putih mengembalikan hak suku aborigin, peninggalan dari suku aborigin di masa lalu, budaya yang selalu mereka pertahankan, wilayah suku-suku mereka selama ini yang telah dijaga dengan baik. Seharusnya para pendatang berkulit putih, jika ingin membangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, harus meminta izin kepada penduduk asli di Australia atau suku aborigin, atau mengalih pembangunan agar tidak merusak tempat tinggal wilayah suku aborigin. Sekian Bu, terima kasih. Di bumi. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah berikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Siapa yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Risma. Oke, Risma, sebentar. Risma, silakan. Risma yang angkat tangan, Raihan yang buka speaker. Oke, Risma atau Raihan? Saya, Bu. Risma. Wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi milik suku aborigin malah dikuasai oleh para pendatang. Apa yang ditanyakan? Suku aborigin itu siapa gitu? Oke, silakan. Suku aborigin itu siapa? Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1, suku aborigin itu penduduk asli. Ya, silakan Angel. Penjelasan anak Silakan, Diana kurang jelas. Oke, kelompok 1 silakan diperjelas. Oke. Ya. Pribumi Australia atau biasa disebut bangsa aborigin Australia atau Ambon Australia adalah penduduk asli awal benua Australia dan kumpulan di sekitarnya, termasuk juga pencakup Tasmania dan Kepulauan Selat Torres. Ya, berarti penduduk aborigin itu adalah penduduk asli Australia. Gimana, bisa diterima? Angel?
Jika kurang puas ya, penduduk asli benua Australia ini ya. Hafiz ingin menambahkan? Ya, Nadia. Iya. Oke, Hafiz ingin menambahkan, silakan. Jadi suku aborigin tadi ya memang berkelompok satu. Mereka adalah penduduk asli atau pribumi dari benua Australia. Bentuk fisik orang-orang aborigin ini lebih tua. Kalian pernah lihat orang Papua ya? Di film atau di berita gitu kan, bagaimana bentuk fisiknya, kulitnya misalnya hitam, rambutnya keriting gitu ya. Dan juga tidak semancung orang-orang Eropa gitu, berbeda dengan penduduk Australia pendatang yang merupakan ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa. Orang Eropa kulitnya putih mancung, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada umumnya kalian hanya mengamati dari artikel ya, dari video hanya sedikit. Tinggi tips, silakan Pul. Bagaimana hubungan aborigin dengan suku Bugis tadi? Aborigin dan Suku Bugis dan suku aborigin itu hubungan kerjasama antara suku aborigin dengan suku Bugis. orang aborigin dengan suku Bugis itu menjalin hubungan dari nelayan laut musiman Makassar yang mencari tripang di pantai utara Australia. Oke. Yang didapat suku aborigin mulai dari mengenal budaya dan unsur-unsur seperti seni, musik, agama, dan juga hal berpakaian. Oke, jadi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, yang diwakili oleh Hafiz itu benar. Penduduk suku aborigin pelayaran ya. Zaman dulu berlayarnya bukan seperti sekarang, dan dulu hanya menggunakan perahu tradisional, dibuat dari kayu biasa kemudian ada layarnya. Kalau sekarang kan sudah seperti itu, melewati samudra menuju ke Australia. Bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari Sulawesi ke Australia. Mereka tripang karena pada saat itu harga tripang sangat tinggi ya. Mereka mencari tripang di sana. Kemudian mereka penduduk suku aborigin juga ada yang tinggal belajar bagaimana mengeringkan atau memperpanjang usia tripang ya. Jadi ada interaksi sosial antara penduduk suku Bugis ya dengan suku aborigin. Penduduk suku Bugis mendapatkan berbagai pengetahuan baru di aborigin, dan penduduk mendapatkan berbagai pengetahuan baru dari kebiasaan yang dibawa oleh suku Bugis ya, seperti bahasa, penggunaan bahasa di suku bahasa yang digunakan oleh suku Bugis, seperti tadi ada perahu untuk menunjukkan kata perahu, yang menunjukkan kata belanja ya. Di samping itu mungkin ada barang-barang lain yang dipertukar sebagai alat jual beli ya, mungkin belum ditemukan uang, jadi mereka bertukar jual beli, dan transaksi dilakukan dengan secara barter. Orang Bugis membawa apa untuk diberikan kepada aborigin, dan berikan apa untuk dibawa oleh suku Bugis. Jadi zaman dulu transaksi masih dilakukan secara barter atau tukar menukar barang. Hubungan itu berlangsung sampai pemerintah Australia menghentikan dari suku Bugis tidak bisa lagi mencari tripang ke Australia karena tidak mendapat izin. Karena mereka harus mendapat izin dan membayar pajak untuk melakukan itu yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi ya. Kerjasama antara aborigin dengan suku Bugis Makassar Indonesia yang melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan. Ya anak-anakku, untuk mengakhiri sesi kegiatan inti ini, Ibu ingin kalian melakukan penilaian pengetahuan. Link akan Ibu share nanti. Yang sudah bisa masuk silahkan dibuka di Google Classroom. Waktu kalian hanya 3 menit. Selamat mengerjakan. Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan? Silakan ya Ibu, ingin kesimpulan dari materi yang dipelajari pada pagi ini. Ahmad Saiful, boleh silakan. Silakan simpulkan. Mengetahui benua Australia itu
di bagian selatan dan mengetahui sejarah suku aborigin yang ternyata dia adalah penduduk asli. Mengetahui letak negara-negara benua Australia, mengetahui hubungan antara Australia dengan Indonesia dan perdagangan. Oke, yang disampaikan oleh Asyanu tadi dari materi yang kita pelajari pada pagi ini, dari materi tentang letak dan luas benua Australia, ya, yang terdiri dari benua Australia, kemudian letak astronomis, kemudian pembagian negara atau region benua Australia, dan yang terakhir hubungan aborigin dengan suku Bugis Makassar Indonesia. Jadi itu materi yang kita pelajari pada pagi ini. Bagaimana tadi, sudah tersampaikan? Sudah tercapai belum? Ya, sudah tercapai belum Nak materi tadi? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih ya. Untuk refleksi, silakan siapa yang ingin menyampaikan refleksi. Apa manfaat yang bisa diambil dari mempelajari materi ini? Karena silakan. Oke, Anggi, silakan Anggi. Menambah pengalaman di luar negeri dan mencari tahu kayak informasinya gitu. Syukur tinggal di Indonesia dan tidak mengalami macam-macam seperti itu. Sikap atau rasa pandai bersyukur. Tapi yang lain, kalian menjadi lebih tanggung jawab, disiplin, ya, mengisi masa depan kalian dengan baik. Bisa menjadi orang-orang hebat, bisa menjadi orang-orang pintar dan bertanggung jawab. Dan materi yang kita pelajari pada pagi ini ada 5 ya, yaitu mengenai sejarah penemuan benua Australia, letak geografis benua Australia, letak astronomis benua Australia, kemudian yang keempat mengenai pembagian wilayah benua Australia, ya, kita menganalisis hubungan suku aborigin sebagai suku atau penduduk asli benua Australia dengan suku Bugis Makassar Indonesia. Untuk minggu depan, silahkan kerjakan tugas individu di mana kalian Ibu minta peta benua Australia dan tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk materi pertemuan berikutnya adalah mengenai benua Afrika. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan jangan malas belajar. Tetap semangat untuk menuntut. Oke anak-anakku, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu minta Saiful memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Saiful. Semua berdoa mulai. Selesai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan kan